Halo Sobat CKN, selamat datang di podcast CKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, bertemu lagi dengan saya, Mila. Tentunya di podcast JKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber tentunya dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sukabumi. Sebelum kita mulai nih, apa sih yang mau diobrolin ya? Tentunya sih nggak jauh ya, pasti terkait program JKN. Cuman mau tahu lagi nih tentang apa yang kita bahas? Tonton sampai akhir ya. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih sama Bapak satu ini yang gagah dan terlihat wow, berani sekali ya. Boleh kenalan dulu mangga Bapak? Oh iya, baik, terima kasih Bu Mila ya. Iya. Kalau saya nama lengkapnya Hilman Mutakin, saya asli orang Sunda ya. Kalau yang nama Hilman itu pasti orang Sunda ya. Belum juga, belum tentu ya. Ya, posisi saya saat ini saya sebagai staf administrasi kepesertaan Kantor Cabang Sukabumi. Oke, ya. Satu sudah menikah. Oh oke, Ya. tuh hati-hati nggak boleh ya. Satu sudah menikah. Ya. Sampai situ aja udah. Oh iya, siap. Ya terima kasih ya Pak Hilman udah berkenan berada di podcast JKN SMI. Nah tentunya kita akan bahas pas tuntas nih terkait program JKN. Nah sebelum kita masuk ke inti pembicaraannya gitu ya, kita bahas dulu terkait program JKN. Nah boleh nih diceritakan sama Sobat JKN sebenarnya apa sih program JKN itu? Iya, sebetulnya program JKN itu adalah program strategis nasional ya. Judulnya aja Program Jaminan Kesehatan Nasional, program JKN yang diluncurkan pemerintah ya. Bertujuan untuk memastikan ya, dapat menjamin seluruh warga Indonesia dari hal apa? Dari kesehatan tentunya gitu. Kalau dengan program JKN ini harapannya warga negara Indonesia terlindungi akan jaminan kesehatan. Sudah mempunyai jaminan kesehatan. Seperti itu tujuannya. Iya betul banget. Jadi tentunya program JKN ini ada untuk masyarakat Indonesia, Masyarakat Indonesia, ya. hadir untuk masyarakat Indonesia. Tidak pandang siapa orangnya. Iya. Masyarakat Indonesia ya udah jangan ini ya, tetap ada di program JKN buat jaminan kesehatan. Betul. Jadi jangan ragu, jangan takut gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk di sebelum masuk nih ya, kan ada program JKN tentunya pasti ada pesertanya dan Bapak juga tentunya sebagai peserta dong ya. Betul, saya sendiri sebagai peserta JKN ini. Ya. Nah, boleh nih diceritakan pengalamannya selama menjadi peserta, mungkin pernah menggunakan layanan kesehatannya gitu ya. Nah, seperti apa sih pengalaman yang sudah pernah dialami oleh Pak Hilman gitu? Iya, baik Bu Mila. Sebetulnya keluarga saya pernah mengalami juga. Kalau saya memang sering berobatnya ke FKTP ya. Karena sakitnya kebetulan alhamdulillah masih yang ya ringan-ringannya. Alhamdulillah pelayanan di FKTP saya kebetulan terdaftar di salah satu vaskes ya. Itu pelayanannya baik ya. Baik, kemudian juga pemeriksaannya detail ya. Betul periksa gitu ya. Ya itu intinya saya puas ya. Kemudian kalau istri saya pernah menggunakan untuk melahirkan. Iya. Dia melahirkan, alhamdulillah sampai selesai tidak ada biaya sepeser pun ya. Itu alhamdulillah. Ya sudah merasakan manfaatnya Sudah ya. merasakan manfaatnya sendiri, saya sudah merasakan. Iya, baik. Nah, itu kan pengalaman sebagai peserta nih. Nah, sekarang Pak Hilman sebagai staf dari administrasi kepesertaan ya? Iya, betul. Dari bagian kepesertaan. Bagian tentunya. kepesertaan. Nah, boleh nih. Kan pasti ada hubungannya juga sama peserta atau mungkin sama pihak eksternal gitu ya. Nah, ada pengalaman apa sih yang pernah dialami gitu ya selama menjadi di bagian administrasi kepesertaan gitu? Iya, tentunya seluruh duta BPJS Kesehatan rasanya pasti pernah berkomunikasi dengan pihak eksternal ya, terutama ya mungkin kalau ada posisi jabatan tertentu yang lebih sering berkomunikasi dengan pihak eksternal. Kebetulan saya sebelum di staf admin itu saya pernah di kantor kabupaten selama 9 tahun dulunya. Lama ya. Kabupaten Sukabumi ya. Itu tentunya kalau di kabupaten itu kan kita harus menjalin kemitraan dengan Pemda ya. Bagaimana kita membangun kemitraan yang baik sehingga kita bisa mencapai program-program itu bisa menjalankan dengan baik oleh stakeholder ya. Nah, itu alhamdulillah memang dengan kemitraan yang baik dengan Pemda, dengan semua stakeholder, sehingga pada saat itu saya masih di kantor kabupaten terwujudnya UHC
di Apa Kaltim tuh UHC? Sukabumi. Kali aja sobat Oh belum iya, tahu nih apa belum tuh tahu ya UHC ya. Hmm. UHC itu Universal Health Coverage. Jadi artinya kalau dia Pemdanya sudah menyatakan UHC, artinya minimal 95% penduduknya sudah menjadi peserta JKN. Nah, dan itu tidak mudah mencapainya. Betul. Perlu koordinasi, Iya. perlu advokasi ke Pemda, kerjasama bareng-barengan Pemda. Artinya kita tidak mungkin mempunyai tidak hubungan baik dengan Pemda. Kita harus punya hubungan yang baik gitu ya. Seperti itu sih. Ya, jadi udah banyak interaksi lah ya Interaksi dengan dengan pihak eksternal, pihak eksternal. tentunya untuk mendukung keberlangsungan dari program Betul, JKN. betul. Yang tadi yang UHC gitu ya. Iya. Kalau misalnya udah banyak gitu yang terdaftar dari program Iya. JKN itu pasti lebih tentunya akan banyak lagi kemudahan-kemudahan. Betul, betul, Tentunya saat ini juga pasti sudah banyak lah ya kemudahan betul, gitu betul. kan. Baik untuk peserta, mungkin untuk pihak eksternal dan dari pihak BPJS Kesehatannya juga. Nah, selanjutnya nih Pak, kan jadi program JKN itu sebenarnya ada peserta tadi, kan kalau misalnya Bapak berarti kan peserta yang ditanggung sama pihak perusahaan, kalau misalnya Iya, BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, kan banyak nih segmen pesertanya, nah boleh disampaikan apa aja sih sebenarnya segmen di program JKN ini? Gitu. Oke. Sebetulnya Bu Mila untuk segmen peserta ini sepertinya sederhana aja sih. Hanya ada dua. Ya, hanya ada dua. Satu sebagai penerima bantuan iuran. Iya. Satu lagi bukan penerima bantuan iuran. Hanya ada dua kelompok besar sebenarnya. Nah, kalau kita jabarkan yang bukan penerima bantuan iuran, salah satu contohnya PNS daerah, PNS pusat gitu ya. Kemudian TNI Polri, KP desa gitu ya. Pegawai swasta, badan usaha, P3K termasuk saya sendiri. Iya. Pegawai kesehatan juga maksudnya Non PBI. ya non PBI. Artinya non PBI dibagi lagi, ada pekerja penerima upah yang tadi PNS, TNI Polri, pegawai perusahaan gitu ya. Ada juga yang pekerja bukan penerima upah ya, atau misalnya peserta mandiri. Kalau lebih familiar di masyarakat tuh Mandiri, peserta ya. mandiri yang iurannya dibayar oleh sendiri. Iya. Nah, ada juga yang bukan pekerja. Nah, itu juga contohnya apa? Yang para pensiunan, investor dan juga pemberi kerja gitu. Nah, untuk yang itu yang untuk yang non PBI. Tetapi kalau yang PBI ada dua, Bu Mila ya. Satu PBI APBN, satu lagi PBI APBD. Hanya ada dua jenis itu Ada aja. dua, Ada iya. dua jenis kalau untuk yang PBI. Nah, kan itu ada dua nih terkait peserta yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ada APBN, ada APBD. Betul. Nah, apa sih perbedaannya gitu Pak antara Iya. PBI, APBN dan APBD gitu? Iya, masyarakat juga kadang bingung membedakannya. Iya. Apa yang APBN, apa yang APBD. Iya, kadang-kadang kayak misalnya lihat Iya. di handphone misalnya atau Mm-mm. ada saya mah APBD sih, nah, Iya. atau ada saya mah APBN gitu ya. Nah, sebenarnya itu ada bedanya gak sih gitu? Iya, tentunya kalau dari nomenklatur jelas beda ya. APBN, APBD. Artinya dari nomenklaturnya sudah beda. Artinya perbedaannya bukan dari sisi pelayanan ya, tapi dari sisi pembiayaan. Nah, untuk PBI, APBN itu penerima bantuan iuran kelas 3 yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Tapi kalau PBI, APBD itu dia penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Bedanya itu saja dari sisi pembiayaannya. Tapi kalau untuk pelayanan mah sama. Gitu. Nggak ada diskriminasi. Nggak ada diskriminasi. Mau ditanggung sama pemerintah, Betul. mau ditanggung sama perusahaan, mau bayar sendiri Bayar juga. sendiri juga sama. Pelayanannya mah sama, Iya. ya pembiayaannya yang berbeda. Nah, betul. Berarti ada pembiayaan berbeda ya Betul. antara PBI, APBN, berarti pemerintah pusat Iya. gitu ya, APBD, pemerintah daerah Pemerintah seperti daerah. itu. Betul. Nah, kalau misalnya kan kadang ada yang bingung gitu ya. Nah, saya mau pengen ditanggung sama pemerintah gitu Iya. misalnya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya gimana sih daftarnya gitu? Iya. Apa misalnya ada saya mah taunya itu tuh dari BPJS, saya ke BPJS aja misalnya. Nah, biar kita meluruskan nih, takutnya ada yang simpang siur. Nah, sebenarnya kalau untuk pendaftaran peserta itu yang ditanggung pemerintah, itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Iya, jadi Bu Mila untuk yang tadi, yang penerima bantuan iuran itu adalah untuk masyarakat yang miskin dan tidak mampu ya, gitu ya. Tapi kalau itu kalau sekarang kalau yang yang PBI APBN dulu ya, itu yang sudah termasuk dalam DTKS. Wah, apa itu DTKS? Nah, apa tuh? DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi ada kriterianya. Mungkin masyarakat yang masuk dalam kategori itu. So kalau diartikan yang mungkin masyarakat yang perlu dibantu oleh pemerintah ya bahasanya. Nah, kalau yang PBI APBD untuk masyarakat yang kalau dulu memang untuk masyarakat pure tidak mampu, tapi kalau sekarang bahasanya penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
Tetapi memang pemerintah daerah juga masih karena keterbatasan anggaran masih memilah ya untuk diutamakan dulu, prioritaskan dulu untuk masyarakat yang tidak mampu tadi gitu ya. Nah jadi kalau yang mampu diharapkan daftarnya kemana? Ke Mandiri tadi, PBPU tadi, pekerja bukan penerima upah yang bayar sendiri. Kan kalau yang mampu mungkin nggak mau di kelas 3 ya, pengen ambil kelas 2 atau kelas 1 ya silahkan. Tapi kalau yang tidak mampu tadi bisa mengusulkan dirinya menjadi PBI. Nah cara daftarnya gimana? Cara daftarnya itu bukan langsung ke kantor BPJS sebenarnya ya. Kan ya tuh sobat, Iya. tiba-tiba Iya. datang aja. Iya. Jadi kalau untuk daftar PPPU silahkan ya. Tapi sekarang PPPU pun tidak langsung ke kantor, tapi bisa lewat kanal-kanal yang ada. Di rumah bisa sambil duduk begini, lewat Pandawa ya, lewat aplikasi Mobile JKN. Nah gitu. Nah kalau untuk yang tadi yang PBI bisa datang ke dinas sosial. Tuh ke dinas sosial setempat ya tentunya. Iya setempat betul. Nah jadi nanti berarti dari pihak dinsosnya ya yang menentukan kan kalau itu sudah ada kriteria sebenarnya. Betul, ada kriteria. Berarti yang memilah, yang memverifikasi gitu. Oh kayaknya peserta ini tuh sebenarnya berhak gitu. Berarti itu dari dinsosnya langsung. Dari dinas ya? sosial nanti diverval istilahnya oleh pihak dinas sosial. Nah gitu. Nah kalau misalnya itu nih kan sudah didaftarkan. Nah apakah bisa langsung aktif atau kayak gimana tuh untuk keaktifan kepesertaan yang PBI gitu? Iya. Jadi yang tadi itu Bumila yang tadi PPAPBN ya. Jadi kalau yang tadi APBN itu kan diusulkan lewat namanya aplikasi SIKNG. Ada lagi ya. Ada lagi aplikasinya ini rada-rada ini ya istilahnya SIKNG ya, itu aplikasi yang digunakan untuk mengusulkan PBI APBN tadi. Itu dipegang oleh masing-masing namanya petugas. Ada namanya petugas. Kalau di desa itu di kelurahan ada puskesos. Ya, namanya petugas puskesos. Mereka ini memegang aplikasi SIKNG dan mereka melakukan verbal ke masyarakat ya. Melakukan verbal ke masyarakat untuk memverifikasi apakah orang ini berhak atau tidak. Nah itu diusulkan lewat aplikasi itu, diusulkan ke DTKS dulu tadi yang saya sampaikan, nanti baru diusulkan menjadi PBI. Nah itu nanti setelah diusulkan akan masuk datanya ke Kementerian Sosial. Nah nanti kalau disetujui oleh Kementerian Sosial, barulah dia bisa menjadi pesertaan sebagai PBI APBN gitu aktif. Nah ada dua, satu lagi PBI APBD. Pendaftarannya gimana nih supaya tidak salah lagi? Nah nanti bisa datang ke dinas sosial. Dinas sosial ini atau ini sudah mempunyai aplikasi yang namanya Edabu PDPemda. Jadi Edabu namanya aplikasi Edabu PDPemda, aplikasi Edabu yang dipegang oleh Pemda, biasanya oleh dinas sosial dan dinas kesehatan. Nah, nanti masyarakat bisa datang di sana. Nanti kalau memenuhi kriteria didaftarkan oleh dinas sosial melalui aplikasi tersebut. Jadi kalau yang sudah UHC tadi non cut off bisa langsung aktif. Nah ada lagi tuh ya UHC itu ada yang cut off, ada yang non cut off. Ada dua UHC itu ada yang cut off, ada yang non cut off. Nah apa bedanya? Nah kalau yang non cut off mungkin di Kabupaten Sukabumi sebelumnya sudah meraih ya UHC non cut off. Saat ini Kota Sukabumi UHC-nya non cut off Jadi kalau ada masyarakat yang saat ini sakit urgent tidak punya jaminan nih, darurat gitu kan, jaminan belum ada dan tidak mampu lagi, nah itu tinggal datang ke Pemda atau ke dinas sosial, saat itu didaftarkan hari itu juga bisa aktif ya. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan nanti diverifikasi oleh dinas sosial. Biasanya akan diminta bukti-bukti administrasinya, bukti lagi misalkan urgent itu lagi dirawat, misalkan diminta nanti gitu ada surat-suratnya yang diminta gitu. Nah, kalau UHC yang cut off ya tentunya tidak bisa langsung aktif, didaftarkan bulan ini misalnya, aktifnya tanggal 1 bulan berikutnya gitu. Tetapi itu sangat berguna juga ketika sakit ini kan tidak tahu ya, tidak hanya sekarang aja sakit, ke depan kan pasti terjadi lagi nih gitu kan, misalnya tapi berharap untuk sehat ya. Nah ketika terjadi lagi sakit, kalau sudah diusulkan akan sudah ada jaminan. Jadi intinya program JKN ini tentunya untuk memastikan ya adanya kepastian terkait jaminan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Jaminan kesehatan untuk masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat juga gitu ya. Nah tadi kan pasti ada koordinasi secara langsung ya, ada interaksi dengan pihak eksternal misalnya dengan Pemda atau kayak seperti tadi untuk yang PBI itu dengan ada Dinsos. Nah sebenarnya sih kalau misalnya dalam praktiknya gitu ya, koordinasi yang dilakukan itu seperti apa sih Pak gitu untuk contohnya misalnya untuk pendaftaran yang PBI gitu Pak, yang APBD misalnya. Ya,
paling dari mereka koordinasi ke kita ya kalau misalnya ada kendala aja sih Bu Mila. Misalnya oh ini nggak bisa diinput kan di aplikasi, kenapa nih, ada kendalanya seperti apa, biasanya apakah nicknya belum sesuai. Kalau dulu istilahnya ada nick yang belum online ya, kalau dulu ya, dan apakah kita koordinasi dengan dinas sosial. Kalau dulu kita arahkan dulu ke Disduk Capil pesertanya biar memastikan nicknya ini sudah Sesuai terbaca data. ya di data kependudukan. Tapi kalau sekarang rasanya sudah semuanya nicknya sudah online ya, Iya. sudah valid ya. Rata-rata hampir semuanya. Semua sudah online. Jadi sekarang yang didaftarkan itu sudah nicknya insya Allah sudah valid ya. Kalau dulu kita sering koordinasi dengan dinas sosial terkait itu ya, terkait ada data-data yang memang ada bermasalahnya. Nah, kita akan bantu cek datanya, kita akan sampaikan solusinya seperti apa. Gitu. Jadi sebetulnya kan memang pemrosesan pendaftarannya pun sebenarnya udah sama Dinsos langsung ya Pak. Betul, sama Dinas Cuma Sosial. kalau ada kendala aja di Nah, lapangan, ada kendala di lapangan, bisa dikoordinasikan gitu bisa ya dengan pihak dikoordinasikan bpjs dengan kesehatan, pihak betul, tentunya di bagian kepesertaan gitu Iya. ya. Seperti itu. Nah selanjutnya nih Pak, kan sekarang kalau misalnya kita alih nih ke era digitalisasi, tentunya sekarang kan sudah banyak inovasi ya dari BPJS Kesehatan, salah satunya itu mobil JKN. Betul, Dan betul. sebenarnya kan mobil JKN ini juga ditujukan oleh seluruh peserta ya, tidak memandang dia pesertanya di tanggung pemerintah, bayar Betul, sendiri, betul. semua bisa akses mobil Betul. JKN. Nah sebenarnya kalau misalnya seperti itu kan kita tuh ada namanya transformasi mutu layanan Betul, kan ya betul, Pak. Nah transformasi mutu tentunya layanan. ada tagline. Nah boleh kita sampaikan Oh iya, ke sobat boleh, JKN ya Pak ya? boleh. Bareng-bareng ya. Iya. Transformasi mutu layanan mudah, cepat, setara. Nah seperti itu sobat, jangan lupa kita udah sering banget nih kita gaungkan terkait transformasi mutu layanan yang mudah, cepat, setara gitu ya. Alhamdulillah nih kita sudah berada di akhir penghujung kegiatan podcast kali ini bersama Pak Hilman tentunya Oke, gitu ya. ya. Terima kasih untuk sobat CKN yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk tonton di episode-episode berikutnya, dan yang sebelumnya juga jangan lupa tonton. Masih bingung temanya mau apa, misalnya kepikiran mau apa, bisa komen gitu ya, atau misalnya apa boleh disampaikan seperti itu. Nah sebelum saya tutup nih gitu ya Pak, ada pantun dulu yang mau lewat. Oh, silakan ya. Boleh dibantu cakepnya? Boleh. Oke. Ada berlian di dalam besi, Cakep. jatuh ke dalam banyak jerami. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa tonton terus podcast JKN SMI. Saya Mila dan Saya Hilman Mutakin. ya kami pamit undur diri untuk di podcast kali ini. Terima kasih sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilman. Terima kasih Bu Mila.